Memulainya share screen dulu ya, share screen. Udah nampak? Nampak, Pak. Nampak, Pak. Oke, kita akan memulai konsep dasar jaringan. Apa yang kita bahas dalam pertemuan ini ada di sini konsep dasar jaringan komunikasi, baru definisi, jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi komputer, baru sejarahnya, dan model referensinya nanti, atau Operation Internet Interconnection System, OSI. Jadi konsep dasar jaringan ini, komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu communication. Kalau bahasa Latinnya communicare. Komunikasi dapat dia proses menampilkan, mengubah, menginterpretasikan, mengolah informasi antara manusia dan mesin. Jadi ini yang kita lakukan selama ini kan share, berbagi, misalnya di medsos, di Facebook, Instagram, ataupun di Twitter, itu share. Berarti kita udah termasuk berkomunikasi. Kita membagikan artikel ataupun gambar, kita udah termasuk berkomunikasi. Baru ada komunikasi, pokok utamanya itu ada pengirim dan penerima. Kita mengirim data ataupun misalnya pesan ke seseorang itu harus ada penerima. Dan medianya harus ada. Media misalnya kabel, wireless, itulah medianya. Kalau secara umum pengertian komunikasi itu hubungan antara satu dengan yang lainnya. Tapi komunikasi biasanya untuk cewek ya kan, misalnya nongkrong, biasanya komunikasi cewek ini apa yang dikirim sumber pertama itu disampaikan ke sumber yang lain udah tambah banyak. Jadi dia gibahnya udah bercabang-cabang. Itu ya zaman sekarang ada istilah gibah. Gibahnya apa? Ya kan Risna? Nanti kawan yang satu bilang ini, sampai ke kawan yang lain komunikasinya udah dibesar-besarkan gitu. Jadi dia komunikasinya ditambah-tambah enggak end-to-end. Ataupun terenkripsi. Jadi konsep dasarnya inilah gambarannya. Ada pengirim, ada penerima ataupun source ini destination ataupun tujuan. Misalnya ini ada kan hello pesannya itu disampaikan dengan media signal. Inilah kalau telepon. Apa yang dibilang di sini pasti didengar di sini, itu istilah komunikasi. Inilah gambaran komunikasinya. Baru masalahnya di sini ada jarak, dibutuhkan media transmisi yang baik. Transmisi yang baik maksudnya sinyal dengan kabel, dengan wireless. Komunikasi jarak jauh disebut itu telekomunikasi. Baru konsep dasar jaringan berikutnya itu bentuk komunikasi pertama itu telepon. Inilah telepon. Kalian masih ingat dulu telepon? Oh enggak lah ya. Dulu anak kos itu pakai telepon ini harus antrian di apa? Di 3M. Pernah dengar 3M? Murah, meriah, muntah. Jadi itu akhir bulan itu anak kos sudah antri di sini. Di warung apa dulu? Warung telepon. Ada 3M bermacam-macam lah. Karena masih jarang itu untuk megang handphone, megang notebook apa, Facebook apa, laptop semua masih jarang. Jadi hanya mengandalkan ini telepon konvensional. Tapi sekarang udah mulai hilang ini ya. Bahkan di rumah sekalipun udah jarang ada yang nelpon, ada yang memasang khusus telepon ini karena udah ditinggalkan orang dengan kemajuan smartphone sekarang. Definisi jaringan komunikasi itu sistem yang terbentuk dari interkoneksi fasilitas yang dirancang untuk membawa traffic. Traffic maksudnya ini banyaknya data yang dibawa, banyaknya pesan yang harus disampaikan. Terdiri dari link.
node, traffic, informasi yang ada dalam jaringan. Jadi inilah sistem terbentuknya interkoneksi, ada link, ada node, sama traffic. Baru untuk karakteristik komunikasi dapat di-share bersama, adanya konsep sentral. Jadi kita ini udah termasuk salah satu ini, dipakai bersama. Salome, satu lubang rame-rame ya kan. Jadi inilah konsep sentral, sama juga udah kita terapkan ini sekarang, sentral. Jadi ini Zoom kan harus tersentral dia. Dia berada dalam satu host. Itu maksudnya. Kalau misalnya saya matikan hostnya ini, semua kita akan mati. Jadi tersentral dia. Baru bersama. Berbagi bersama. Satu link bisa untuk semua peserta, semua klien. Itu maksudnya. Inilah gambarannya ya. Ini ada pelanggan, ada server, sama switching pembagi. Yaitu peralatannya itu ada customer promise equipment, sentral terpusat. Pajak sentral katanya kan, berarti di sanalah pusat pajak, di sanalah pusat distributor. Kalau sejarah komputer sama jaringan komputer beda ya. Kalau penemu komputer siapa itu? Sri Agustina. Yang kau pakai tiap hari komputer. Muhammad tahu siapa penemu komputer, bukan jaringan ya. Pak banyak. Lupa ya, kebanyakan daring ya. Siapa? Charles. Pokoknya Charles lah depan. Charles Babbage. Nanti kalian baca Charles Babbage. Itulah penemu komputer pertama. Dengan mesin yang sangat-sangat besar. Time sharing, waktu membagi. Inilah yang dibagi di dalam satu cloud ataupun penyimpanan terpusat di dalam komputasi awan ataupun di awan. Bisa diakses secara bersama. Udah ada print sekarang, bisa di print melalui Bluetooth, melalui infrared. Inilah klien bisa mengakses handphone, semualah PC, laptop, sama ini router lah yang membagi time sharing ya. Inilah tadi centralized computing. Ada terminal namanya terminal pusat pembagi ataupun penyedia layanan. Kemana mau dibagikan data, kemana mau diberikan data yang banyak, kemana mau dialihkan. Namanya terminal bus pun gitu ya kan, tempat berkumpulnya bus, baru kemana tujuan bus tadi, kemana arahnya, pelanggannya kemana. Jadi dia terpusat di dalam satu terminal. Supaya ini klien yang kiri kanan ini bisa mengakses secara stabil. Tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil. Tidak ada misalnya di sini 100 mega, di sini 10 mega. Jadi dia tersentral, dia terpusat, bisa dibagi secara merata. Itu apa dia maksudnya. Baru distribute computing, mendistribusikan komputer, jaringannya. Ada di sini tadi switch. Pernah lihat ini? Switch. Switch itu membagi. Inilah tadi switch. Membagi data biar klien ini tidak berebut. Kayak di warnet Pak ya? Iya, sama. Kalau di warnet kan dia tahu juga apa yang kita akses. Misalnya kau buka video yang aneh-aneh kan tahu dia, bisa dikurangi bandwidth-nya, itu dia. Itulah fungsinya ini. Jadi switch ini ada yang 42 port, ada yang 12, ada yang 36 dia. Jadi kalau sering ke warnet udah langsung tahu itu, ataupun pernah jadi operator warnet, udah langsung ngerti itu pembagiannya,
Ada juga aplikasinya, aplikasi untuk pembagian bandwidth ataupun rate berapa kapasitas per PC, berapa kapasitas per orang. Jadi misalnya penyewa warnet ini klien 1 sama klien 10 misalnya tidak berebut, langsung dibatasi dia, itulah guna switch. Jadi tidak ada yang rugi, tidak ada yang untung. Jadi definisinya itu sekumpulan peralatan komputer, hardware and software. Ini udah umum lah ini ya, hardware berupa apa itu CPU, motherboard, apalagi yang hardware, Agustina, komputer, ada apa monitor, baru keyboard, mouse, itu hardware. Kalau software itu aplikasi, itulah aplikasi yang kita pakai. Jaringan kumpulan peralatan komputer, hardware, software yang dihubungkan agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan komunikasi dan berbagai sumber. Inilah. Jadi hubungan antara hardware dan software, itulah untuk jaringan sistem komputer. Jaringan hubungan antara hardware dan software agar dapat saling berkomunikasi dengan tujuan komunikasi itu. Seperti nanti hasilnya inilah file dan printer. Apabila ini hardware dan software sudah kerjasama, misalnya kita mengetik dalam komputer, hasilnya inilah file ataupun dan printer. Dibutuhkan aturan protokol yang mengatur komunikasi dan layanan secara umum untuk seluruh sistem jaringan. Agar jaringan dapat berfungsi, dibutuhkan layanan yang dapat mengatur pembagian sumber daya. Itulah fungsi router, fungsi mikrotik, pembagian-pembagiannya supaya jelas. Inilah 4 elemen jaringan komputer. Yang pertama, rules, medium, message, device. Sering dengar kata device kan? Kalau misalnya menghubungkan tethering dari handphone, device not phone. Jadi device di situ apa? Penerima, Pak. Bisa penerima, bisa perangkat. Jadi device not phone katanya berarti perangkatnya belum menerima, belum ditemukan. Jadi device ini terhubung ke jaringan dan mengantarkan pesan. Jadi inilah sampai ke klien. Medium message device. Itulah elemen komponen jaringan komputer. Model komunikasi komputer. Model jaringannya, jaringan komunikasi komputer. Ada jaringan komunikasi memerlukan kompatibel arsitektur standar ISO atau yang bernama Open System Interconnection. Jadi yang kita bahas paling utama itu ada OSI, Open System Interconnection. Nanti ada itu 7 layer, 7 lapisan supaya pengamanan di sistem jaringan komputer ini aman dan tidak ada orang yang tahu. OSI mengacu pada standar berukuran pertukaran informasi ini. Pertukaran informasi maksudnya pesan yang kita kirim itu tidak diketahui orang ataupun autentikasi kebenarannya tidak ada yang tahu. Hanya sender sama destination-nya yang tahu, pengirim sama penerima. Inilah open system tadi ini. Open System Interconnection, OSI. Inilah model layer. Layer 1 ada aplikasi, layer 2 ada presentation, ada session, transport, network, data link, dan physical. Inilah yang umum ya, harus kalian hafal mat sebenarnya ini 7 lapisan OSI. Application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Inilah untuk pengertiannya. Layer pertama, application layer. Untuk lapisan-lapisan model OSI tadi. Menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Layar ini bertanggung jawab atas pertukaran informasi antara program komputer
seperti program email, service, dan jalan di jaringan seperti server printer atau aplikasi komputer lainnya. Jadi ini aplikasi layer ini apa yang kita pakai, apa yang kita gunakan. Itu dia, application layer. Seperti inilah program email dan banyak juga email, Gmail, apa apalagi produk-produk pengirim pesan. Yahoo Messenger, hampir sama itu. Itulah yang disebut dengan application layer, menyediakan jasa untuk aplikasi pengguna. Jadi orang itu menyediakan misal kayak Yahoo Gmail untuk kita pakai. Jadi bertanggung jawab atas pertukaran informasi. Jadi si Yahoo tadi bertanggung jawab. Apa yang kita akses, apa yang kita kirim tidak diketahui orang. Bahkan ISP-nya pun nggak tahu, internet service provider-nya. Baru layer kedua ada presentation layer. Bertanggung jawab bagaimana data dikonversi dan diformat untuk ditransfer. Contoh, teks, ASCII, dokumen, GIF, JPG. Jadi ini untuk mengubah. Kalau di komputer kan yang dikenal itu kode ASCII sama kode biner kan. Sistem komputer itu tidak mengenal istilah JPG, tidak mengenal huruf, angka. Jadi yang dikenal sistem komputer itu ataupun dalam proses pengolahan data itu dirubah dulu itu. Itu namanya teks ASCII. Dirubah dari biner ke ASCII. Jadi bisa kita baca. Makanya terenkripsi. Misalnya WhatsApp. Setiap kita mengirim pesan, pasti dikasih tahu pesan Anda terenkripsi secara end-to-end. Berarti hanya kita yang tahu pengirim dan penerima. Barang ketiga, presentation layer atau session layer. Menentukan bagaimana dua terminal menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi, bagaimana mereka saling berhubungan satu sama lain. Jadi ini hanya mengatur koneksinya, mengatur terminalnya, mengatur pusatnya, menjaga pusat, memelihara, saling berhubungan baik satu sama lain. Tidak ada lagi, kalau misalnya pending, inilah yang disebut dengan session layer. Kita ngirim pesan pending dalam kelompok inilah itu pending, misalnya tidak langsung terbaca, hanya checklist satu kalau misalnya di WhatsApp. Ini jadi koneksinya itu session, ketepatan. Kapan kita kirim langsung bisa terbaca di sana. Ada lagi transport layer, namanya transport. Transport itu pembawa, pembagi. Baru apa lagi fungsi transport? Pengangkut. Sama juga di sistem komputer ini, transport layer bertanggung jawab membagi data. Dia yang bertanggung jawab membagi data menjadi segmen bagian, menjaga koneksi logika end-to-end antar terminal dan menyediakan penanganan error. Kalau misalnya kita error mengirim pesan atau Gmail, dia terkirim ke draft biasa kan, draft. Jadi itulah yang berfungsi mengalihkan transport layer ini. Misalnya kurang pas alamat email yang kita tuju, inilah kita di session layer. Kalau misalnya kurang pas tujuannya, yang bekerja di situ transport layer. Menangani error, transport layer juga. Baru lapisan model OC yang berikutnya adalah network layer, jaringan. Network itu jaringan. Bertanggung jawab menentukan alamat jaringan, menentukan rute harus diambil selama tiba-tiba mati ya. Iya Pak, transport layernya mungkin Pak gangguan juga ini Pak. Iya. Kurang apa ini, namanya free ya kan. Memang kalau free itu banyak masalah. Apalagi yang diskon. Inilah transport layer. Bertanggung jawab membagi data menjadi segmen. Network layer, itulah yang tadi tiba-tiba mati ya kan.
Baru yang berikutnya data link, data link layer menyediakan link data untuk memakitkan frame yang berhubungan dengan hardware, kemudian diangkut melalui media. Komunikasinya dengan kartu jaringan, mengatur komunikasi layer, fisik antara sistem koneksi dan penanganan error. Jadi hampir inilah gabungan antara network layer dan transport layer, data link layer. Dia yang menangani, baru antara menangani fisik juga, physical layer, hardware juga dia yang menangani, data link. Kalau masalah di hardware berarti ini termasuk di kelompok data link layer, di layer ke-6. Baru ada terakhir, layer physical ataupun fisik. Inilah layer yang bisa kita sentuh, yang bisa kita lihat. Kalau data kan misalnya jaringan ataupun sinyal mana bisa kita lihat. Kalau di jaringan paling bawah ini ataupun physical layer ini bertanggung jawab atas proses data menjadi bit dan mentransfer melalui media seperti kabel dan menjaga koneksi fisik antar sistem. Jadi inilah yang tentang kabel, koneksi yang bisa kita lihat. Kalau koneksinya menggunakan kabel UTP kan langsung bisa kita lihat. Itulah yang termasuk kabel untuk physical layer. Baru untuk tipe-tipe jaringan ataupun jenis-jenisnya. Ini udah umum ini ya, LAN, MAN, WAN. Local area network. Jadi ini luas areanya kecil. Itulah contoh kecilnya ini lab di Penusa itu LAN, local area network. Jadi hanya sebatas di apa itu aja, di ruang lingkup lab itu dia enggak terhubung ke lantai 3 misalnya, lantai 4. Jadi dia hanya sebatas di lingkungan satu ruangan. Itu yang disebut LAN. Kalau untuk apanya komputernya lebih sedikit. Baru kecepatan 10 megabit per sekon. Baru kalau untuk MAN cakupan lebih luas. Jumlah komputer lebih banyak. Layanan lebih banyak, kecepatannya 101,5 sampai 150 Mbps. Apa perbedaan megabit sama megabyte, Muhammad? Berapa ribu perbedaannya itu? Dari megabit ke megabyte. Dari megabyte ke megabit. Kalau 1 giga kan 1 tera biasa 1000 giga. 1 giga 1000 MB. Jadi kalau 1 MB berapa megabit? Itu kan beda, megabit sama megabyte. Itu pengetahuan umum. Jadi perbedaannya itu hampir 1000 juga, megabit. Megabyte, 1 megabyte berapa megabit. Jadi nggak sama itu ya. Mana tahu ada yang nanya, berapa 1 megabyte ke berapa byte. Bisa kalian bedakan, itu pengetahuan-pengetahuan umum. Jadi itulah konsep dasar daripada jaringan komputer. Ini hanya konsep dasarnya masih. Ada tadi communication, hubungan antara penerima dan penghubung. Ada istilah komunikasi dasarnya. Yang pertama tuh kalau masalah jarak, message, apa yang dikirim pertama itu yang diterima oleh si destination. Ada yang mau ditanya? Iya. Ada Pak, sore Pak. Belum Ya, halo ini. sore Pak. Ya. Iya Pak. Ini pun nanya Pak. Ini kan tanggal 19 kan Bapak kirim untuk kontrak kuliahnya Pak ya. Jadi kontrak kuliahnya masih atas nama Pak Endra Amar Paung Pak. Ya udah kirim aja apamu. Kirim aja tanda tanganmu, nanti aku yang ngubah. Oh, kirim aja Pak, tanda tangannya Pak. Iya.
Kirim aja namamu Pakai nih. PDF atau pakai PDF atau pakai apa Word Pak? Buat aja lah. Word aja Pak. Siap-siap Iya. ya Pak. Nanti saya kirim Pak. Oke. Ya Pak, ini Pak untuk yang materi ini Pak. Jadi kan tadi kan untuk ini kan untuk penghubung tadi kan kayak yang di Warat tuh dia kan pakai apa Pak ya? Pakai apa? Switch, Pakai router. switch LAN Pak ya. Hmm. Itu kan pakai kabel LAN dia, nah, atau switch LAN. Atau tadi yang nanya apa repeater Pak ya. Iya. Ya, jadi kalau misalnya pakai ini Pak, pakai WiFi Pak, nah apakah bisa dikontrol juga Pak sama seperti dengan yang pakai LAN tadi Pak untuk pengaturan jaringannya Pak? Itu Pak, terima kasih Pak. Bisa dari Mikrotik. Kebetulan saya user di salah satu universitas juga. Saya membaginya tiap apa? Jadi tiap mahasiswa ini ada format apanya. Bisa kalian lihat format pengaturannya. Bisa per orang pun bisa dikontrol melalui WiFi ya. Ada username-nya, ada login masing-masing dia. Bentar ya. Logout dulu, logout. Jadi nih, login masing-masing. Kita stop share ya. Inilah contoh untuk pengaturan. Nih, ada username-nya, ada login. Nampak kan? Nampak Pak, nampak Pak. Jadi untuk WiFi bisa di apa dia? Di setting untuk per orang, bukan hanya untuk kabel aja. Itu melalui Mikrotik. Ada nanti di sana pengaturannya add per orang atau bisa kita batasi berapa dia. Tahulah mahasiswa kan, nanti dia mendownload film, yang lain mendownload film juga. Jadi dia dibatasi di sini misalnya 2 mega per orang. Jadi mau mengakses apapun dia bisa, terserah dia. Mau mengakses apa aja pun dia terserah. Yang penting kita udah batasi dia 2 mega. Sama halnya di warnet tadi pakai kabel LAN. Jadi pakai user dia. Oke Pak, satu lagi Pak. Jadi kayak contohnya Pak, kayak misalnya kayak jaringan seluler Pak ya, kayak misalnya Telkomsel, Excel. Nah kita kan beli paket. Nah jadi paket kita kan habis ya kan. Ketika pas paket masih ada, dia masih bisa connect. Nah ketika pas paket habis, apa ya koneksi kan jaringan masih ada, cuman kita nggak bisa akses. Nah kalau boleh tahu itu yang di setting dari jaringannya yang transport mananya Pak ya, sehingga kita nggak bisa akses. Itu kan kita membeli paket udah langsung batas tanggalnya udah ada. Jadi udah di chip kartu kita itu kan ada di situ dikasihnya berapa mega, tanggalnya berapa. Jadi di sistem udah otomatis dia terputus. Otomatis dia dibatasi per bulan, per minggu dia, per hari. Makanya ada form-form, misalnya ada My Telkomsel kan ada di situ. Kalian mau beli per hari pun TM ada. Jadi langsung sistemnya itu terkunci. Sama kayak apa? Kredit kereta pernah di auto debit ataupun angsuran-angsuran bank. Jadi tiap bulan dia misalnya udah dikunci dia per misalnya gajian tanggal 25. Jadi udah dikunci orang bank dia otomatis tanggal 25 di sistem, bukan orang lagi yang memotong itu. Dikunci dia per tanggal 25 harus masuk angsurannya. Jadi hampir sama itu sama itu paket tadi. Kalian beli sebulan, udah dikunci langsung di chipnya itu. Tidak boleh lagi. Itu kan kalau program hanya satu katanya itu. Kalau sudah ada, misalnya kalau di pemrograman kan, jika ini 30 hari langsung close. Udah itu aja. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi selain beli paket baru lagi. Jadi memang hebat itu apa sistem-sistem di telekomunikasi ini. 1 detik pun kita kan nggak bisa dikasih kan. Entah biarpun banyak sisa misalnya masih 2 giga lagi, aduh tiba-tiba datang WhatsApp si dia kan.
stres lah siapa, si Risna ini. Aduh, masih banyak sisa, udah langsung nggak bisa lagi balas WhatsApp si Wahyu ya kan. Jadi itu dia, untuk sistem ini memang hebat. Kalau di bank di mana-mana udah melakukan itu. Lewat dari situ denda. Itu dia pemotongan auto debit. Apa mau Muhammad Faisal? Tambah dulu kopi itu. Kasih dulu kopi itu sama kami. Nanti Pak dipesan Pak, pakai Grab. Oke, Iya, Pak, udah. satu lagi. Pak lagi. Iya Pak. Ini kan semuanya kan dikasih istilahnya paket Pak ya dari Mendikbud. Jadi semuanya udah terima itu kan 15 giga. Nah, tapi 15 giga itu kan aksesnya terbatas, hanya bisa untuk akses Zoom, Team. Nah, sama paling pun sosial media kayak WA. Nah, tapi nggak bisa akses istilahnya internet bebas seperti Chrome gitu. Nah, apakah itu juga apakan dari Iya, di setting. apa ini juga? Kalau tiba-tiba mati hilang ya, habis ya. Iya, udah tinggal 1 menit memang ini. Gratis, maklum. Iya Pak. Nanti dikirim Pak ya. Tadi kan belum dikirim dari apanya Pak, materinya Pak ke GC Pak. Iya, belum. Oke ya. Oh iya, terus nomor HP Bapak kami juga belum catat Pak, nomor HP-nya Pak. Apakah sama Pak dengan yang di kontrak kuliah itu Pak, nomor HP-nya Pak? Sama-sama. Oh, sama. Oh, siap Pak.